Glossarium. Academic. Academic. Akademik mencakup segala aspek yang berhubungan dengan pendidikan tinggi dan aktivitas ilmiah, seperti proses belajar mengajar, penelitian, publikasi karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat. Proses belajar mengajar di lingkungan akademik tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Mahasiswa dan dosen secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong pencapaian ilmu pengetahuan serta keterampilan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Selain itu, penelitian menjadi salah satu pilar utama dalam dunia akademik yang berperan penting dalam menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Publikasi karya ilmiah pun menjadi sarana penting untuk menyebarluaskan hasil penelitian tersebut kepada komunitas ilmiah dan masyarakat luas, sehingga ilmu pengetahuan dapat terus berkembang dan diterapkan secara luas. Tidak kalah penting, pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian integral dari aktivitas akademik yang menghubungkan teori dan praktik, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan akademik juga mendorong penerapan berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika. Dalam suasana yang kondusif ini, nilai-nilai seperti integritas, kolaborasi, dan inovasi menjadi pilar penting yang membentuk karakter akademisi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Integritas menuntut setiap individu untuk menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam menjalankan tugas akademiknya, baik dalam penelitian maupun pengajaran. Kolaborasi antar mahasiswa, dosen, dan berbagai pihak terkait juga sangat dianjurkan untuk memperkaya perspektif serta menghasilkan karya ilmiah yang lebih komprehensif dan berdampak luas. Sementara itu, inovasi menjadi kunci dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dinamis, sehingga akademisi dituntut untuk terus beradaptasi dan menciptakan solusi baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, lingkungan akademik tidak hanya menjadi tempat belajar dan mengajar, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, pengembangan intelektual, dan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Argumentasi. Argumentasi merupakan proses penyampaian pendapat atau pandangan yang disertai dengan bukti dan alasan yang logis serta sistematis. Dalam dunia akademik, kemampuan untuk menyusun argumentasi yang kuat dan meyakinkan sangat penting karena menunjukkan kedalaman pemahaman seseorang terhadap isu atau topik yang sedang dibahas. Argumentasi yang baik tidak hanya sekedar menyatakan pendapat, tetapi juga mampu menghubungkan fakta, data, dan teori secara tepat sehingga dapat membangun sebuah kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini menuntut kemampuan analisis yang tajam serta keterampilan dalam mengorganisasi ide secara runtut dan koheren agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh audiens atau pembaca. Penggunaan argumentasi yang tepat dalam karya ilmiah, esai, atau debat akademik mencerminkan cara berpikir yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika harus menguasai keterampilan ini karena argumentasi yang baik menjadi dasar dalam menulis dan berkomunikasi secara ilmiah yang efektif. Dengan argumentasi yang kuat, mahasiswa dapat mempertahankan pendapatnya dengan logika yang jelas dan menghindari kesalahan penalaran yang dapat melemahkan posisi mereka. Selain itu, kemampuan ini juga mendorong terciptanya diskusi yang konstruktif dan produktif dalam lingkungan akademik, yang pada akhirnya akan memperkaya wawasan serta memperdalam pemahaman terhadap berbagai isu ilmiah dan sosial. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan argumentasi menjadi bagian penting dalam pendidikan tinggi yang tidak hanya meningkatkan kualitas penulisan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa secara menyeluruh. Autoplagiarism. Autoplagiarisme adalah tindakan mengutip kembali karya sendiri yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya tanpa mencantumkan referensi atau meminta izin terlebih dahulu,
meskipun karya tersebut berasal dari penulis yang sama. Meskipun terlihat seperti penggunaan materi sendiri, tindakan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran etika akademik karena dapat menyesatkan pembaca mengenai tingkat orisinalitas dan kebaruan suatu karya ilmiah. Autoplagiarisme seringkali tidak disadari, namun dampaknya cukup serius karena dapat mengaburkan batas antara karya baru dan karya lama yang sudah ada, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kejujuran akademik penulis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap penggunaan kembali materi, termasuk dari karya sendiri, harus dilakukan dengan cara yang transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Dalam konteks akademik, tindakan autoplagiarisme dapat merusak integritas ilmiah secara keseluruhan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian yang dihasilkan oleh penulis tersebut. Ketika integritas ini terganggu, reputasi penulis maupun institusi pendidikan atau penelitian yang bersangkutan juga dapat terdampak negatif. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap penulis untuk selalu mencantumkan sumber atau referensi, bahkan jika sumber tersebut berasal dari tulisan mereka sendiri yang sebelumnya sudah dipublikasikan. Dengan demikian, penulis dapat menjaga kejelasan dan kejujuran dalam menyampaikan kontribusi ilmiah mereka, sekaligus menghormati prinsip-prinsip etika akademik yang menjadi fondasi utama dalam dunia pendidikan dan penelitian. Langkah ini juga membantu memastikan bahwa karya yang dihasilkan benar-benar orisinal dan memberikan nilai tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Bibliografi. Bibliografi adalah daftar sistematis yang memuat semua sumber referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Daftar ini mencakup berbagai jenis sumber, mulai dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, hingga media daring yang relevan dengan topik yang dibahas. Penyusunan bibliografi menjadi bagian penting dalam proses penulisan karena menunjukkan sejauh mana penulis telah melakukan kajian literatur dan mengacu pada karya-karya ilmiah yang sudah ada. Dengan adanya bibliografi, pembaca dapat memahami dasar pemikiran dan landasan teori yang digunakan dalam karya tersebut, serta menilai kualitas dan keabsahan informasi yang disajikan. Penulisan bibliografi biasanya mengikuti gaya tertentu yang telah distandarisasi, seperti APA, American Psychological Association, MLA, Modern Language Association, atau Chicago Style. Setiap gaya memiliki aturan khusus mengenai tata letak, urutan informasi, dan format penulisan yang harus dipatuhi agar daftar pustaka terlihat konsisten dan profesional. Tujuan utama dari penulisan bibliografi adalah untuk memberikan penghargaan kepada penulis asli sumber yang digunakan serta memastikan transparansi akademik. Dengan demikian, pembaca dapat melacak dan memverifikasi sumber asli informasi yang dipakai dalam karya ilmiah tersebut. Selain itu, bibliografi juga membantu menghindari plagiarisme dengan menunjukkan bahwa penulis menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan secara etis dan bertanggung jawab. Data. Data merupakan kumpulan fakta, angka, atau informasi yang diperoleh melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, eksperimen, atau studi pustaka. Data dapat berasal dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, dan dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung proses penelitian. Sebagai bahan mentah, data memiliki peran sentral dalam penelitian karena menjadi dasar awal yang akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Proses pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat dan terstruktur agar informasi yang diperoleh benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dokumentasi data yang baik memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lanjutan serta memastikan transparansi dalam setiap tahapan penelitian. Dalam penelitian, data dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa angka atau nilai numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik,
seperti hasil survei, jumlah responden, atau nilai pengukuran tertentu. Sementara itu, data kualitatif berupa deskripsi naratif, opini, atau penjelasan yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena, biasanya diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen. Keakuratan dan keandalan data sangat penting karena menjadi dasar utama dalam menarik kesimpulan ilmiah yang valid dan dapat dipercaya. Data yang akurat dan andal tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Oleh karena itu, peneliti harus selalu menjaga integritas dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Esai. Esai adalah tulisan pendek yang berisi pandangan atau refleksi pribadi penulis terhadap suatu topik tertentu, namun tetap mempertahankan logika dan argumentasi yang kuat. Meskipun bersifat subjektif, esai tetap menuntut penulis untuk menyajikan gagasan secara terstruktur dan didukung oleh bukti atau alasan yang masuk akal. Secara umum, esai terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan yang berfungsi untuk memperkenalkan topik dan menarik perhatian pembaca, bagian isi yang menguraikan argumen atau analisis penulis secara mendalam, serta penutup yang merangkum pemikiran dan memberikan kesimpulan atau saran. Struktur yang jelas ini memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran penulis dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Dalam dunia akademik, esai digunakan sebagai salah satu media untuk melatih kemampuan berpikir kritis, menyusun argumen, serta mengekspresikan ide secara tertata dan sistematis. Melalui penulisan esai, mahasiswa didorong untuk mengembangkan keterampilan analisis, evaluasi, dan sintesis terhadap berbagai isu atau permasalahan yang diangkat. Selain itu, esai juga mendorong kebebasan intelektual, di mana penulis bebas mengeksplorasi isu-isu aktual, mengemukakan pendapat pribadi, dan memberikan solusi atau alternatif pemikiran yang kreatif. Dengan demikian, esai tidak hanya menjadi sarana untuk mengasah kemampuan menulis, tetapi juga sebagai wadah untuk menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai persoalan di lingkungan akademik maupun masyarakat luas. Ilmiah. Ilmiah berarti segala sesuatu yang didasarkan pada metode ilmiah, yaitu suatu pendekatan sistematis yang mencakup beberapa tahapan penting seperti observasi, perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Setiap langkah dalam metode ilmiah dilakukan secara terstruktur dan berurutan untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi fenomena atau masalah yang menarik untuk diteliti, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang jelas dan spesifik. Setelah itu, data dikumpulkan melalui berbagai teknik yang sesuai, seperti eksperimen, survei, atau studi pustaka, lalu dianalisis menggunakan metode yang relevan agar hasilnya dapat memberikan jawaban yang valid terhadap pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data, sehingga keputusan yang diambil benar-benar didukung oleh bukti yang kuat dan objektif. Karya ilmiah yang baik harus dapat diuji ulang oleh peneliti lain dan bebas dari bias pribadi, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan diandalkan. Dalam proses penulisan dan penelitian ilmiah, kejujuran, integritas, dan rasionalitas menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap peneliti. Kejujuran diperlukan agar data dan temuan yang disajikan benar-benar sesuai dengan fakta, tanpa ada manipulasi atau pemalsuan. Integritas menuntut peneliti untuk mematuhi etika penelitian dan tidak melakukan plagiarisme atau tindakan tidak etis lainnya. Sementara itu, rasionalitas memastikan bahwa setiap langkah penelitian didasarkan pada logika dan penalaran yang tepat, bukan pada asumsi atau prasangka pribadi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut,
validitas dan keandalan hasil penelitian dapat terjamin, sehingga karya ilmiah yang dihasilkan benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Jurnal Ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan publikasi berkala yang memuat tulisan-tulisan akademik seperti artikel hasil penelitian, tinjauan literatur, ulasan metodologis, ataupun laporan temuan lapangan. Artikel-artikel yang dimuat dalam jurnal ini biasanya melalui proses seleksi ketat yang disebut peer review, yaitu peninjauan naskah oleh para pakar di bidang yang sama. Proses ini bertujuan untuk menjamin orisinalitas, ketepatan metodologi, relevansi isi, serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jurnal ilmiah bisa diterbitkan oleh institusi pendidikan tinggi, lembaga riset, asosiasi profesional, atau penerbit independen yang bergerak di bidang akademik. Keberadaan jurnal ilmiah sangat penting dalam ekosistem akademik karena menjadi wadah utama dalam menyebarkan hasil penelitian terbaru kepada komunitas ilmiah maupun masyarakat luas. Publikasi di jurnal ilmiah sering dijadikan indikator pencapaian akademik, baik bagi individu seperti dosen dan peneliti, maupun bagi lembaga seperti universitas dan pusat studi. Selain itu, artikel dalam jurnal ilmiah juga menjadi rujukan yang kredibel dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai karya ilmiah lainnya. Beberapa jurnal memiliki reputasi internasional dan terindeks dalam basis data akademik ternama seperti Scopus atau Web of Science, yang menambah nilai keilmuan dari publikasi tersebut. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan ide secara tepat, singkat, dan jelas tanpa menggunakan kata-kata yang mubazir atau berlebihan. Kalimat seperti ini dirancang agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan mudah dan cepat oleh pembaca, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau penafsiran ganda. Dalam menyusun kalimat efektif, penulis harus memperhatikan penggunaan kata yang tepat serta struktur kalimat yang sederhana namun kuat, sehingga makna yang disampaikan benar-benar fokus dan langsung ke inti pembahasan. Ciri utama kalimat efektif meliputi kesatuan, kepaduan, kesejajaran, kehematan, dan kelogisan. Kesatuan berarti kalimat hanya mengandung satu gagasan utama, sedangkan kepaduan menuntut hubungan yang erat antar unsur dalam kalimat sehingga terasa menyatu. Kesejajaran mengacu pada kesamaan bentuk dan struktur dalam bagian-bagian kalimat yang sejajar, sementara kehematan berarti penggunaan kata yang tidak berlebihan dan efisien. Terakhir, kelogisan memastikan bahwa kalimat tersusun secara masuk akal dan mudah dipahami. Dalam konteks penulisan akademik, kalimat efektif sangat penting karena membantu pembaca memahami informasi secara efisien dan meningkatkan kualitas komunikasi ilmiah yang disampaikan. Dengan kalimat yang efektif, ide-ide kompleks dapat dijelaskan dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dicerna, sehingga memperkuat argumen dan hasil penelitian yang disajikan. Koherensi. Koherensi adalah hubungan logis dan konsisten antara kalimat, paragraf, atau bagian-bagian dalam suatu tulisan yang menjadikan keseluruhan teks terasa padu dan mudah dipahami. Koherensi memastikan bahawa setiap ide atau gagasan tersusun secara runtuh dan saling terkait,
sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis secara utuh tanpa merasa bingung atau kehilangan fokus. Tanpa koherensi, tulisan akan terasa terputus-putus dan sulit untuk menangkap maksud penulis, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan efektif. Penciptaan koherensi dalam sebuah tulisan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan penggunaan kata hubung, conjunctions, yang menghubungkan kalimat atau paragraf secara halus dan alami. Selain itu, repetisi kata kunci atau frasa penting juga membantu memperkuat hubungan antar bagian dalam teks. Struktur paragraf yang baik, di mana setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas, juga sangat berperan dalam membangun koherensi. Dengan menerapkan teknik-teknik tersebut, penulis dapat menghasilkan tulisan yang tidak hanya informatif tetapi juga mudah diikuti dan dipahami oleh pembaca, sehingga komunikasi ide menjadi lebih efektif dan bermakna. Hudipan. Penyisipan kalimat, frasa, atau gagasan dari sumber lain ke dalam tulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenal sebagai kutipan. Kutipan langsung biasanya menggunakan kata-kata persis dari sumber asli dan ditandai dengan tanda kutip, sedangkan kutipan tidak langsung atau parafrase mengungkapkan kembali ide dari sumber tersebut dengan menggunakan bahasa penulis sendiri. Penggunaan kutipan sangat penting dalam penulisan akademik karena dapat memperkuat argumen yang disampaikan serta memberikan landasan teori yang kokoh bagi analisis atau pembahasan dalam karya ilmiah. Namun, semua kutipan wajib mencantumkan sumber secara eksplisit dengan format yang sesuai, seperti APA, MLA, atau Chicago, untuk menghindari plagiarisme, yaitu tindakan menjiplak karya orang lain tanpa memberikan kredit yang layak. Pencantuman sumber ini tidak hanya menghormati hak kekayaan intelektual penulis asli, tetapi juga memungkinkan pembaca untuk melacak dan memverifikasi informasi yang digunakan. Dengan demikian, kutipan yang benar dan etis menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga integritas akademik dan kualitas tulisan ilmiah. Labyrinth Penulisan. Dokumen tertulis yang menyajikan secara sistematis proses dan hasil kegiatan penelitian dikenal sebagai laporan penelitian. Laporan ini disusun dengan struktur yang jelas dan teratur, mencakup berbagai elemen penting seperti pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi yang menguraikan cara dan teknik pengumpulan data, hasil penelitian yang menyajikan temuan secara rinci, pembahasan yang menganalisis dan menginterpretasikan hasil, serta simpulan yang merangkum inti temuan dan rekomendasi. Penyusunan laporan penelitian harus dilakukan dengan cermat agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah dan akurat oleh pembaca. Fungsi utama dari laporan penelitian adalah untuk mendokumentasikan seluruh proses dan hasil kajian ilmiah secara lengkap dan transparan. Selain sebagai bukti tertulis atas kegiatan penelitian yang telah dilakukan, laporan ini juga berperan penting dalam menyebarluaskan pengetahuan baru kepada komunitas ilmiah dan masyarakat luas. Dengan adanya laporan penelitian, peneliti lain dapat mereplikasi studi, mengembangkan penelitian lebih lanjut, atau menerapkan hasil temuan dalam praktik. Oleh karena itu, laporan penelitian menjadi salah satu media utama dalam komunikasi ilmiah yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan. Method Penulisan. Metode penelitian adalah serangkaian prosedur ilmiah yang sistematis dan terstruktur digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data dalam suatu penelitian. Prosedur ini meliputi berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, hingga interpretasi hasil agar dapat menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian secara akurat. Metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid, reliable, dan relevan dengan tujuan penelitian sehingga hasilnya dapat dipercaya dan bermanfaat. Secara umum, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif.
Metode kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia melalui data deskriptif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan data numerik yang dianalisis secara statistik untuk menguji hubungan antar variabel atau mengukur fenomena secara objektif. Pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan tujuan dan jenis permasalahan yang sedang dikaji, karakteristik data yang dibutuhkan, serta sumber daya yang tersedia. Dengan memilih metode yang tepat, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih valid dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Objective. Objektivitas adalah sikap atau pendekatan yang bersifat tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh perasaan, prasangka, atau kepentingan pribadi, melainkan didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat diuji secara ilmiah. Sikap ini menuntut peneliti untuk melihat suatu fenomena secara netral dan adil, tanpa membiarkan bias subjektif mengganggu proses pengumpulan, analisis, maupun interpretasi data. Dengan menerapkan objektivitas, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kenyataan yang sebenarnya, bukan hanya persepsi atau opini pribadi semata. Dalam konteks penelitian, objektivitas memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil serta kesimpulan yang diperoleh. Tanpa objektivitas, temuan penelitian dapat menjadi tidak valid atau menyesatkan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, peneliti harus selalu berusaha menjaga jarak emosional dan mengandalkan metode serta prosedur yang sistematis dan transparan agar hasil penelitian dapat diterima secara luas oleh komunitas ilmiah dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Paragraph. Paragraf adalah kesatuan pikiran dalam bentuk tulisan yang terdiri dari satu kalimat utama atau ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang mendukungnya. Kalimat utama berfungsi sebagai inti gagasan yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut, sementara kalimat penjelas memberikan rincian, contoh, atau argumen yang memperkuat ide pokok. Dengan adanya kalimat penjelas, paragraf menjadi lebih lengkap dan informatif, sehingga pembaca dapat memahami pesan yang disampaikan secara menyeluruh. Sebagai unit dasar penyusun teks, paragraf memiliki peranan penting dalam membangun struktur tulisan yang koheren dan mudah diikuti. Paragraf harus disusun secara logis dan sistematis agar gagasan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif. Penggunaan paragraf yang baik membantu mengorganisasi ide secara rapi, memudahkan pembaca dalam menangkap alur pemikiran penulis, serta meningkatkan kualitas komunikasi tulisan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kemampuan menyusun paragraf yang baik menjadi keterampilan dasar yang harus dikuasai dalam penulisan akademik maupun karya tulis lainnya. Plagiarism. Plagiarisme adalah perbuatan mengambil atau meniru karya, ide, atau pernyataan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya, lalu mengklaimnya sebagai milik sendiri. Tindakan ini dapat berupa menyalin teks secara langsung, menggunakan gagasan tanpa menyebutkan sumber, atau bahkan memparafrasekan karya orang lain tanpa memberikan kredit yang tepat. Plagiarisme tidak hanya merugikan penulis asli, tetapi juga menyesatkan pembaca dan merusak integritas penulis yang melakukan tindakan tersebut. Dalam dunia akademik, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran serius yang melanggar kode etik dan standar kejujuran ilmiah. Institusi pendidikan dan penerbit biasanya memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku plagiarisme, mulai dari peringatan, pembatalan publikasi, hingga pencabutan gelar akademik. Oleh karena itu, penting bagi setiap mahasiswa, peneliti, dan penulis untuk selalu mencantumkan sumber secara benar dan menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Dengan demikian, integritas akademik dapat terjaga dan perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung secara etis dan bertanggung jawab. Presentasi ilmiah.
penyampaian lisan suatu gagasan, hasil penelitian atau kajian akademik dalam forum formal seperti seminar, konferensi atau ujian dikenal sebagai presentasi akademik. Presentasi ini bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efektif kepada audiens yang biasanya terdiri dari para akademisi, peneliti, mahasiswa atau profesional di bidang terkait. Agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, presentasi harus disusun secara sistematis dengan alur yang logis mulai dari pendahuluan, isi, hingga kesimpulan. Dalam menyampaikan presentasi, penggunaan bahasa yang lugas dan sopan sangat penting untuk menjaga kesan profesional dan memudahkan pemahaman audiens. Selain itu, dukungan media visual seperti slide presentasi, grafik, atau video juga sangat membantu dalam memperjelas poin-poin penting serta menarik perhatian pendengar. Presentasi yang baik tidak hanya menampilkan informasi secara lengkap, tetapi juga melibatkan interaksi dengan audiens melalui sesi tanya-jawab atau diskusi, sehingga dapat memperkaya pemahaman dan memperkuat argumen yang disampaikan. Dengan demikian, kemampuan melakukan presentasi akademik menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap sivitas akademika. Repository Institusi. Platform digital yang digunakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk menyimpan, mengarsipkan, dan mendistribusikan hasil karya ilmiah sivitas akademika seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal disebut repositori. Repositori ini berfungsi sebagai wadah digital yang memungkinkan penyimpanan dokumen secara sistematis dan terorganisir sehingga memudahkan akses dan pelestarian karya ilmiah tersebut. Dengan adanya repositori, karya-karya akademik dapat diakses secara luas oleh publik, meningkatkan visibilitas serta dampak ilmiah dari penelitian yang dilakukan oleh institusi terkait. Repositori biasanya dikelola oleh perpustakaan atau unit khusus di perguruan tinggi dan memiliki fitur penting seperti penyimpanan digital, pengarsipan, serta distribusi karya ilmiah secara daring. Contoh repositori institusi di Indonesia antara lain Repositori Universitas Gorontalo, Repositori Kemendikbudristek, dan Repositori Universitas Jember yang menyediakan akses terbuka terhadap berbagai jenis dokumen akademik. Selain memfasilitasi penyimpanan dan distribusi, repositori juga membantu menjaga integritas dan orisinalitas karya ilmiah serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan melalui kemudahan akses informasi. Sistematika. Sistematika adalah tata urut atau struktur logis dalam penyusunan isi tulisan ilmiah yang bertujuan agar karya tersebut mudah dipahami dan ditelusuri oleh pembaca. Dengan sistematika yang baik, setiap bagian dalam tulisan memiliki hubungan yang jelas dan teratur sehingga alur pemikiran penulis dapat diikuti secara runtut. Hal ini sangat penting dalam penulisan ilmiah karena memudahkan pembaca untuk menemukan informasi yang dibutuhkan serta memahami keseluruhan isi secara menyeluruh. Sistematika dalam tulisan ilmiah biasanya mencakup susunan bab dan subbab yang disusun secara terstruktur, mulai dari pendahuluan yang memperkenalkan topik dan tujuan penelitian, landasan teori yang menjelaskan konsep-konsep dasar, metode penelitian yang menguraikan cara pengumpulan dan analisis data, hasil penelitian yang menyajikan temuan secara rinci, hingga kesimpulan yang merangkum inti dari penelitian tersebut. Selain itu, bagian lain seperti daftar pustaka, lampiran, dan abstrak juga menjadi bagian dari sistematika yang melengkapi karya ilmiah. Dengan mengikuti sistematika yang baku dan logis, penulis dapat menyajikan karya ilmiah yang tidak hanya informatif, tetapi juga mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa tingkat akhir program sarjana, S1, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dan kelulusan. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing. Dalam penyusunannya, skripsi harus memenuhi standar akademik yang ketat, mulai dari pemilihan topik yang relevan, perumusan masalah yang jelas, hingga metodologi penelitian yang tepat dan sistematis. Selain itu,
Skripsi juga harus menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis data secara kritis dan menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan logis. Penulisan skripsi harus mengikuti kaidah kebahasaan dan format penulisan ilmiah yang berlaku, sehingga karya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, skripsi tidak hanya menjadi bukti kompetensi mahasiswa dalam bidang ilmunya, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan melalui temuan penelitian yang dihasilkan. Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka adalah ulasan sistematis terhadap literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan. Bahagian ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang memberikan dasar pemikiran dan konteks bagi penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti dapat memahami perkembangan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tersebut. Fungsi utama tinjauan pustaka meliputi membantu verifikasi dan pemahaman masalah penelitian, mendalami landasan teori, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan penelitian sebelumnya. Selain itu, tinjauan pustaka juga membantu menghindari duplikasi penelitian, menunjang perumusan masalah, dan memudahkan peneliti dalam memilih metodologi yang sesuai. Dengan demikian, tinjauan pustaka tidak hanya memperkuat argumen penelitian, tetapi juga memperjelas batasan dan fokus studi yang dilakukan. Verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan melalui bahasa, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam komunikasi verbal, pesan disampaikan menggunakan kata-kata yang terstruktur dan jelas sehingga dapat dipahami oleh penerima dengan tepat. Bentuk komunikasi ini mencakup berbagai aktivitas seperti berbicara, menulis, berdiskusi, dan menyampaikan presentasi, yang semuanya memerlukan kemampuan bahasa yang baik agar pesan tersampaikan secara efektif dan efisien. Dalam konteks komunikasi ilmiah, kemampuan verbal sangat penting karena berperan dalam menyampaikan gagasan, hasil penelitian, atau argumen secara sistematis dan meyakinkan. Baik melalui makalah tertulis maupun presentasi lisan, peneliti dan akademisi harus mampu mengorganisasi ide dengan jelas, menggunakan istilah yang tepat, serta menyesuaikan gaya bahasa dengan audiensnya. Kemampuan verbal yang baik tidak hanya membantu memperkuat pesan yang disampaikan, tetapi juga memfasilitasi interaksi dan diskusi yang konstruktif dalam lingkungan akademik maupun profesional. Daftar Pustaka. Chaya, A. 2012. Pengantar Semantic Bahasa Indonesia. Jakarta, Renika Sipta. Karif, G. 2001. Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Jakarta, Gramedia. Sugiono. 2010. Metode Penelitian Quantitatif, Qualitatif, Dan R&D. Bandung, Alpha Beta. Wahyudi, R. 2019. Strategi Pembelajaran Bahasa. Journal Pendidikan Bahasa. 3-2, 45-58. Shannon, C. and Weaver, W. 1949. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, University of Illinois Press. Kunci Jawaban Latihan SAL. Fab 1. Bahasa dalam konteks akademik. Bahasa akademik menggunakan diksi ilmiah, struktur logis, dan objektif, sedangkan bahasa sehari-hari lebih fleksibel dan emosional. Kejelasan penting untuk menghindari salah faham. Contoh, penelitian ini bertujuan menganalisis, lebih jelas daripada penelitian ini melihat-lihat. Perbaikan kalimat. Banyak anak muda kini kurang gemar membaca buku. Fab 2. Paragraf dan pengembangan ide pokok. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung ide pokok paragraf. Pola pengembangan. Deduktif, ide pokok di awal. Induktif, ide pokok di akhir. Camperin, ide pokok di awal dan digaskan di akhir. Contoh paragraf deduktif. Membaca buku memberikan banyak manfaat. Melalui membaca,
kita dapat memperluas wawasan, meningkatkan daya ingat, dan memperkaya kosakata. Bab 3. Menyusun kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. Kesejajaran, kehematan, ketepatan, kelajesan, kekompakan. Perbaikan. Semua peserta wajib menjadi formulir pendaftaran. Konto. Literasi digital mendukung keterampilan abad 21. Literasi digital membantu memela informasi benar. Literasi digital memperkaya akses belajar. Bab 4. Membuat paragraf dan esai akademik. Struktur esai, pendahuluan, ISI, penutup. Outline esai. Pendahuluan, definisi media sosial dan prestasi belajar. ISI, dampak positif dan negatif media sosial. Penutup, kesimpulan dan saran. Contoh paragraf pendahuluan. Perkembangan teknologi digital mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran etika digital demi menjaga reputasi akademik dan sosial mereka. Bab 5. Penulisan karya ilmiah. Karakteristik, objektif, sistematis, jujur, bahasa baku, logis. Kejujuran penting untuk menjaga integritas akademik. Konto, mencantumkan sumber kehidupan. Kerangka makalah. Pendahuluan. Tujuan. Manfaat. Pembahasan. Kesimpulan. Bab 6. Struktur dan sistematika karya ilmiah. Urutan struktur, judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran. Metodologi penting karena menentukan validitas dan keabsahan hasil penelitian. Sistematika makalah. Judul. Pendahuluan. Rumusan masalah. Tujuan. Landasan teori. Pembahasan. Kesimpulan. Daftar pustaka. Bab 7. Teknik citasi dan penulisan daftar pustaka. Citasi langsung mengutip kata-kata persis, citasi tidak langsung menguraikan dengan bahasa sendiri. Citasi langsung. Bahasa adalah alat komunikasi sosial. Cair, 2012. Citasi tidak langsung. Bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam masyarakat. Cair, 2012. Cair, A. 2012. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta, Renika Sipta. Bab 8. Membuat Proposal Penelitian. Struktur proposal, judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka, metodologi, jadwal, daftar pustaka. Later belakang penting untuk menunjukkan alasan perlunya penelitian. Outline proposal. Judul. Later belakang. Rumusan masalah. Tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Metodologi. Jadwal kajian. Daftar pustaka. Bab 9. Presentasi ilmiah. Prinsip utama, kejelasan, keteraturan, ketepatan waktu. Struktur presentasi. Pembukaan. ISI. Penutup. Presentasi ilmiah, menyampaikan hasil penelitian di seminar akademik. Presentasi non-ilmiah, promosi produk di acara umum. Bab 10. Bahasa Indonesia dalam penulisan akademik internasional. Prinsip, kejelasan struktur, konsistensi istilah, ketepatan makna. Terjemahan. This study uses a qualitative approach with a case study method. Kesalahan umum, terjemahan kata per kata tanpa memperhatikan struktur grammar. Contoh salah, student doing observation. Contoh benar, the student conducts an observation.